Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana Adiana. Di sini saya akan membahas tentang salah satu fenomena permasalahan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain imbalan, KPK juga akan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pelapor. Danang Cahyo, Semarang. Di sini saya akan membahas fenomena yakni tentang korupsi. Nah, berbicara tentang korupsi, tentunya korupsi itu bukan suatu hal yang asing lagi di telinga kita, bahkan sudah menjadi hal yang biasa gitu ya, mendengar kata-kata korupsi itu. Nah, korupsi adalah suatu tindakan pidana, yakni mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita, merampas hak orang lain yang seharusnya diberikan kepada orang lain, ini malah dimakan oleh kita. Nah, korupsi di Indonesia bukan menjadi masalah yang asing lagi gitu. Hal menjadi yang lumrah. Bahkan sekarang di Indonesia banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Contohnya tuh, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Contoh misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang wakil rakyat yang seharusnya membimbing rakyat, membina rakyat, ini malah memakan uang rakyat. Bahkan menurut LSI, DPR merupakan salah satu dewan terkorup pada tahun 2012. Coba bayangkan, seorang anggota tinggi yang mempunyai uang, yang bahkan bisa dibilang kaya pun bisa berperilaku korupsi, memakan uang rakyat karena terlena dengan kekayaan, bisa melakukan suatu korupsi sehingga banyak merugikan masyarakat Indonesia, bahkan rakyat kecil yang kasihan, yang seharusnya menjadi sejahtera, ini malah semakin miris, yang akhirnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lalu apa kaitannya korupsi dengan nilai-nilai Pancasila? Tentunya kalau kita berpikir bahwasannya yang namanya korupsi itu pasti bertentangan dengan yang namanya Pancasila, sebuah ideologi negara, bertentangan. Kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia dari kalangan kecil hingga kalangan atas tahu akan nilai-nilai Pancasila, berarti dia mampu mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Tetapi kalau dia tetap melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, bahkan korupsi, seorang koruptor, itu berarti dia tidak dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya orang beriman tahu bahwasannya perbuatan korupsi, memakan hak rakyat, memakan hak orang lain itu dosa. Tapi kenyataannya hal itu ibaratnya hanya dijadikan sebagai baju penutup. Ketika kita beribadah, hanya bajunya itu dipakai ketika ibadahnya saja, lain lagi dengan urusannya dia sendiri. Padahal kan kita tahu bahwasannya yang namanya korupsi itu dosa, ada Tuhan loh yang melihat kita. Tapi kenapa dia tetap saja melakukan korupsi? Berarti dia tidak mampu mengamalkan yang namanya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi juga bertentangan dengan yang namanya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena korupsi dianggap sebagai tindakan yang kerdil dan bahkan biadab. Lalu korupsi bertentangan dengan sila persatuan Indonesia, karena korupsi lebih mementingkan persatuan keluarga, istri simpanan, bahkan teman-teman terdekat terkait, daripada mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Lalu korupsi bertentangan dengan yang namanya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebab korupsi menyalahi kesepakatan-kesepakatan atau musyawarah bersama yang dilandasi dengan hikmat kebijaksanaan. Korupsi menjadi tindakan yang tidak bijaksana karena dilandasi dengan persekongkolan orang-orang tertentu.
yang pada akhirnya korupsi bertentangan dengan yang namanya sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa korupsi itu sangat jauh dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Tentunya masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama, terutama dalam memaknai, memahami yang namanya Pancasila. Diberikanlah harusnya didikan-didikan yang baik. Makna Pancasila itu seperti apa? Padahal Pancasila itu sudah mampu memaknai bahwasannya korupsi itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran moral, baik itu dalam agama, dalam etika, dan segala macam. Dan agar tidak adanya terjadi korupsi, tentunya pemerintah harus lebih menegakkan hukum yang lebih bagus, yang lebih baik. Ini kan suka melihat seorang anggota DPR gitu ya, atau dewan-dewan yang lainnya, ketika dihukum sebagai pidana korupsi itu terkadang kita melihat banyak yang sedikit gitu ya hukumannya. Kadang ada yang 6 bulan, ada yang segala macam, bahkan ketika misalnya di penjara bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu kurang adanya penegakan hukum dari pemerintah yang menjadikan rakyat, warga dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah itu berperilaku korupsi. Jadi semakin enak gitu ya. Nah, tentunya harus ada kesadaran dari diri sendiri bahwasannya perilaku korupsi itu tidak baik untuk kehidupan bangsa kita. Kita harus berpikir ke depan. Bangsa kita mau jadi seperti apa kalau perilaku kita sekarang aja seperti ini? Bagaimana nanti dengan kedepannya? Negara ini bakal maju, negara ini bakal makmur kalau dari diri kitanya sendiri tidak ada yang namanya kesadaran. Nah, terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.